Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin sudah kita bacakan, tapi ini kita baca kembali karena perintah dari Abuya ya. Surat ini yang kemarin kita bacakan adalah surat dari Mufti Batavia yang bernama Usman bin Yahya yang ditunjukkan kepada Snok untuk disampaikan kepada pemerintah Belanda. Dan dia meminta surat ini supaya disebarluaskan di berbagai negara yang di bawah jajahan Belanda. Ini nanti saya bacakan kembali. Surat ini ditulis pada tanggal 30 Agustus 1886 ya. Ya mungkin bisa di zoom kembali, monggo Asakur di zoom lagi biar ini yang belum melihat. Nah gini Pak Muzib, kalau ngezoom begini Pak. Emang ngezoomnya goyang-goyang. Gini, kemarin sudah kita jelasin. Jadi sebelum terjadi geger Cilegon, kita tahu di Banten ini kan Masya Allah dilanda paceklik, penyakit pes gitu kan, sehingga banyak hewan-hewan yang mati mendadak. Setelah itu pemerintah Belanda ini malah memberikan kebijakan dari masyarakat Banten untuk membunuh semua hewan, mau yang penyakit yang pun enggak gitu kan. Dan itu mengakibatkan evolusi. Jadi mengakar penyakit itu ke masyarakat. Nah kemudian di tahun itu kan terjadi tahun 1882 ketika Syekh Abdul Karim Banten yang menjadi khalifah pertama Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, dia pulang ke Indonesia melihat masyarakat Banten seperti itu, ya siapa yang tidak ngenes. Makanya beliau selama di Banten memberikan arahan ke masyarakat, ke santri-santrinya untuk melawan pemerintah Belanda. Tapi itu digagalkan dengan adanya fatwa Mufti Batavia Usman bin Yahya melalui kitab Manhajul Istiqomah dengan kitab Sadur An-Nasihatul Anikoh yang mengatakan ulama-ulama Thariqah itu gurur, pemberontak, termasuk hasud dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya terjadilah perang Cilegon, geger Cilegon itu. Makanya sampai banyak yang dibunuh kemarin saya ceritakan, digantung dan lain sebagainya. Nah surat ini Betawi 30 Agustus 1886 ya. Diawali dengan Alhamdulillahi wahdah. Ini kalau untuk mukadimahnya bagus, kita ajukan jempol Pak. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Ya bilang begitu, karena yang paling gampang itu dia ini menggunakan agama. Saya bacakan kembali. Surat ini seperti apa isinya, seperti apa tujuannya, yang ditulis pada tanggal 30 Agustus tahun 1886, 2 tahun sebelum geger Cilegon. Amma ba'du fasadara hadzal kitabu min baladi Betawi fal mujibu lidzalika anna ashabil kiram al hawajih fatadris akhbarani bi annakum ittala'tum wa nadartum tashih as-sadir min Syekh Nawawi Banten wa Syekh Junaid Betawi al-muqimaini fi Makkah ala risalatil musammatil nasihatil aniqah summa inni ajabtul al-an irsal hadhihi risalah ayudan al-musamma al-wathiqatul wafiyah a'raduha ilaikum litanzuruha fal maqsudu min tasnifiha wa kadzalika allati qablaha huwa i'lam wa i'lan. Ingat ya, catatan. Jadi memang surat ini adalah i'lam wa i'lan, pemberitahuan, laporan, isinya begitulah, laporan. Biasanya kalau TNI itu dari prajurit ada laporan ke atasannya. Bagaimana kondisi Papua sekarang? Lapor. Begini. Nah, ini dia laporan. Yang namanya antek ya laporan. Jadi dia ini ketika menulis kitab Manhajul Istiqomah ya sama kitab Nasihatul Anikoh, sebenarnya Mufti Batavia ini sudah dapat teguran dari Syekh Nawawi Banten dan Syekh Junaid Betawi. Ya gak bisa kok, kenapa orang yang masyarakat Banten ingin melawan, mengambil hak kok? Karena Batavia, pemerintahan Belanda ini dia merebut dari Kesultanan Banten yang waktu itu namanya Sunda Kelapa. Dan kemudian geografisnya Sunda Kelapa ini Kesultanan Banten pada waktu itu seluas Banten, Jakarta, Bogor gitu. Nah itu yang dikuasai oleh kolonial Belanda. Maka nggak bisa kalau pemerintah Belanda dikatakan pemerintah yang sah, wong dia nyuri kok, ngambil hak punya kita. Nah sementara dalam fatwanya dalam kitab Manhajul Istiqomah yang ditulis oleh Usman bin Yahya, pemerintah Belanda ini adalah pemerintah yang sah. Sehingga muncullah fatwa al-gurur. Siapa saja yang melawan kepada pemerintahan Belanda berarti pemberontak, makar. Itu fatwanya Mufti Batavia. Begitu.
Nah, dia ingin melaporkan melalui SNOK ya, untuk pemberitahuan bahwasannya bi anna tariqatal lati fashat fi hadzal zamani wa 'allamahal masyayikh lil juhali fahiya laysat 'ala shawab. Satu, laporannya dia ini begini ke SNOK atau ke pemerintah Belanda, bahwa thariqah yang menyebar pada zaman ini baik di Indonesia ataupun di mana, laisa bisawab, fahiya laisa bisawab, yang diajarkan oleh guru-guru thariqah kepada orang-orang bodoh ini sesat, tidak ada kebenaran di dalamnya. Sementara yang mempelopori untuk melawan kolonial Belanda ini tak lepas dari peranan Syekh Abdul Karim Banten yang menjadi khalifah pertama dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Makanya saya Tolha juga ya, khalifah kedua di penjara juga tuh waktu itu orang-orang thariqah, karena kalau kita lihat dalam peradaban perjuangan Islam untuk melawan para penjajah dimanapun itu paling banyak yang mempelopori dari ulama tasawuf, ulama-ulama thariqah. Tapi ada kelucuan sih, saya tadi mikir, kenapa ya kaum Muti Batavia mengatakan thariqah yang menyebar di zaman ini fahiya laisat bisawab, tapi mereka kok punya thariqah Ba'alawi, thariqah Alawiyah. Ya, terus kemudian thariqah Alawiyah juga sesat dong kalau begitu. Artinya dia meludah dijilat sendiri gitu loh. Bagaimana hukumnya itu kalau dia meludah dijilat sendiri? Kan begitu. Bahkan tidak sampai itu saja dia menyampaikan ini kepada kolonial Belanda. Bal rubama ya'ulu amruha ila mafasidi diniyatin wa dunyawiyatin bisababi faqdani syurutiha. Bahkan ulama-ulama thariqah yang memerintahkan masyarakat untuk melawan pemerintah, kata Muti Batavia, ini sangat berpotensi merusak agama dan dunia karena tidak sesuai dengan syarat-syarat jihad, katanya gitu. Coba, karena dia tahu yang mempeloporinya Abdul Karim Banten. Justru malah ulama-ulama thariqah itu dikatakan oleh Utsman bin Yahya sebagai perusak atau berpotensi merusak agama dan dunia. Nggak sadar dia itu juga numpang di Indonesia. Kalau Sunda Kelapa itu tidak berhasil direbut sama Belanda, gak mungkin dia jadi Muti Batavia. Orang yang angkat jadi SNOK kok. Makanya yang diangkat sebagai mufti, logikanya, kenapa sih yang diangkat mufti itu bukan orang Nusantara, tapi dari imigran Yaman? Berarti ini ada afiliasi. Sangat mudah untuk membacanya. Apalagi dikuatkan dengan surat ini, surat laporannya. Terus kemudian, ma'a anni talattaftu fi hadhihi risalah fi akhir li haitsu lam azkur ahadan bi ainihi li ajli salamati minal fitnati mimma syayikhit tariqah. Bahkan dia ini mengirim surat seperti ini, laporan kepada pemerintah Belanda melalui SNOK ini, dia katanya saya sengaja, artinya sembunyi-sembunyi supaya tidak ada satupun orang yang tahu, untuk menjaga li ajlis salamati minal fitnati mimma syayikhit tariqah, untuk menjaga dari fitnahnya guru-guru thariqah. Ini nyerang thariqah. Kesininya yang jadi jatman kok dari klien mereka. Maka benar kata Yai Halwani ya, sampai dijegal sama Ki Sahal Mahfud ya. Terus wali ajlis salamati minal mafasid, dan tujuannya juga supaya kita selamat dari kerusakan, katanya. Fal matlub min janabikum an tusahhihu 'alaiha wa an tadhkuru ma fiha min irsyadin nas likai salimu minal mafasid. Nah, yang diminta oleh si Utsman bin Yahya, saya meminta kepada engkau wahai pemerintah Belanda agar memberikan kebijakan, artinya mentasid ini, menyampaikan kepada semua masyarakat bahwa saya ini memberikan petunjuk, artinya gitu ya, supaya selamat dari kerusakan. Wa antadkuru ismi inda arbabi daulati Walanda fi Eropa wa fi Betawi. Dan surat ini dia meminta kepada kolonial Belanda agar dikirim juga kepada beberapa negara, baik itu yang ada di Eropa termasuk di Betawi yang waktu itu dijajah oleh Belanda, untuk memberitahu. Artinya yang harus hati-hati, yang harus dicemaskan itu adalah gerakan dari ulama-ulama thariqah gitu loh, maksudnya. Mereka itu orang-orang yang sesat, akan merusak agama dan dunia, itu fatwanya. Dan di dalam surat penyebaran ini jangan lupa wa antadkuru ismi, katanya Pak, selipkan nama saya karena saya mufti, begitu katanya. Kata dia sombong, kalau kata siapa Mandra, sombong amat gitu. Terus lihaitsu anna katsiran min masyayikhit tariqati wa ghairihim minal hasidina yuriduna si'ayati ila halaki. Bahkan dia mengatakan kebanyakan guru-guru thariqah dan selainnya minal hasidin, mereka ini orang-orang hasud, iri dengki,
iri dengki kepada saya, kepada pemerintah Belanda, bahkan yuriduna asyi'ayah lihalaki, ilahalaki. Bahkan dia mengatakan begini, berarti kan memfitnah sebenarnya. Kalau begini kan fitnah bahasanya. Ulama-ulama Toriko itu katanya bermaksud ingin membunuh saya, menghancurkan saya. Nah, oleh karena itu, walaula adulal walanda fi ardi Jawi wa ghairiha lamastaqarra li al-iqamatu fi Betawi, kata dia. Nah, kalau bukan kekuatan dari Belanda, keadilan dari pemerintah Belanda di bumi Jawa ini, maka saya tidak bisa menduduki Batavia ini. Itu kata dia. Makanya saya meminta perlindungan. Saya ini bisa duduk, bisa jadi orang Indonesia Betawi itu karena pemerintah Belanda itu pengakuan Utsman bin Yahya. Hadza ma ukhbirukum wa arju min janabikum jawab kitabi bil arabiyyati wa tashiha hadhihi risalati bil afrinjiyati. Dan dia meminta setelah dibaca, kalau ini sudah sampai surat kepada pemerintah kolonial Belanda, tolong secepatnya dibalas surat ini dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Perancis, ya tujuannya supaya kita dikelabui, gitu kan? Nah, ini ditulis lagi, dama fadlukum wa talabtum iyyakum Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Ini ada tangannya ya. Jadi ini surat resmi yang ditulis oleh Utsman bin Yahya. Kemarin saya katakan, andai kata tidak ada surat ini, tidak ada fatwa dalam manhajul istiqomah, saya yakin tidak akan terjadi itu pembunuhan ulama, pembunuhan karakter ulama kita, sampai yang 11 orang dihukum gantung, 89 orang kemudian ada dijadikan apa, kerjakan paksa, yang diungsikan dan lain sebagainya, gitu kan. Nih bentar. Nah, setelah terjadinya pasca geger Cilegon, ingat ini harus diingat-ingat, ada 204 orang yang ditangkap oleh pemerintah Belanda. 204 orang loh, bayangkan. Terus kemudian menurut laporan-laporan resmi sebanyak 204 orang ditangkap, di antaranya 94 orang kemudian dibebaskan lagi, 89 orang dihukum kerja paksa selama 15 dan 20 tahun. Dan 11 orang dihukum mati. Hukuman mati terhadap ke-11 orang itu baru dilakukan hampir 1 tahun setelah pecahnya pemberontakan. Kelompok pertama yang dikirim ke tiang gantungan pada tanggal 15 Juni 1889. Dan terdiri dari 5 pemberontak menurut mereka sebagai berikut. Nah, karena kita tetap, bagaimanapun rakyat kita waktu itu geger Cilegon, mau kiai, mau rakyat biasa petani, dikatakan pemberontak. Karena fatwanya begitu dalam kitab Utsman bin Yahya. Karena menurut Utsman bin Yahya, pemerintah yang sah ya Hindia Belanda. Jahat gak? Jahat itu. Wajib dilawan itu. Terdiri dari 5 namanya. Ini nama-namanya: Samidin, Taslim, Kamidin, Haji Muhammad Akhya, dan Haji Mahmud. Nah, ini namanya yang 5. Kemudian pesta penggantungan yang kedua berlangsung di Cilegon sekitar 4 minggu kemudian, yakni pada tanggal 12 Juli 1889. Ke-6 orang yang berdiri di penggantungan adalah Dulmanan, Sakimin, Haji Hamim, ya, terus Dengiang dan Kaisar. Nah, ini orang-orang yang dibunuh, belum yang lainnya. Banyak ulama-ulama kita yang ditangkap, bahkan diungsikan. Kalau kita lihat itu seperti rata-rata ulama-ulama Toriko kita, hampir semuanya, Syekh Tolha Cirebon yang menjadi cikal bakal Suralaya, juga di penjara juga, Pak. Jadi yang lucu lagi, Syekh Tolha itu di penjara katanya menghasut, istilahnya menjelekan pemerintah Belanda lah gitu ya. Menjelekan, menghasut pemerintah Belanda, kemudian ditangkap. Yang itu nanti sarannya ke Abah Anom. Ini kan ironis ya pemirsa. Makanya saya kenapa coba ke Bapak itu mau disebarkan kemana saja, karena ini biar kita ini memahami sejarah yang utuh. Ya kalau ada orang yang wah itu mah nggak percaya, ya monggo dibuktikan aja secara manuskripnya. Karena biasanya kalau orang yang masih kuat mahabbahnya, bagaimanapun caranya tetap membenarkan. Selalu mencari pembenaran, sementara kita ini mencari kebenaran. Kalau mereka mencari pembenaran, yang salah aja bisa jadi benar kok. 1 digit lah ya. Itulah ya, itu yang saya sampaikan untuk mengulangi yang kemarin.
Mudah-mudahan kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.